Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jiwan, kembali lagi nih sama aku Fadilatul Jannah. Aku Habis Safwan di acara Podcast Jiwan TV, Inspiring Creativity and Education. Nah, Habis, sekarang siapa nih narasumber kita? Oke, jadi kita kedatangan tamu yaitu Ibu J. Oke, Bu, boleh dong perkenalan dikit sama Sobat Jiwan? Oke, nama Ibu Marzalni, biasa dipanggil dengan Bu J, Bu Zel, juga ada yang manggil. Jurusan Ibu adalah sejarah. Ibu mengajar di kelas 10. Boleh nggak Bu kami tahu keseharian Ibu apa aja nih di SMA ini atau di rumah gitu? Ibu kalau di sini Ibu baru ya, baru 6 bulan di SMA 1 Gunung Talang. Biasanya Ibu di SMA 12 Junjung dan kemudian mutasi ke SMA Negeri 1 Gunung Talang. Keseharian Ibu sama seperti guru-guru yang lain, datang ke sekolah, mengajar, pulang, kemudian ngurus rumah. Iya gitu. Kalau boleh tahu Bu, hobi Ibu itu apa ya Bu? Banyak hobi ya sebenarnya. Tapi yang paling suka itu Ibu suka menggambar, Ibu suka mendengarkan musik, tapi menyanyinya tidak suka. Mendengarkan aja. Itu sama Bu ya. Berarti kita suka dengerin musik tapi nyanyi tidak mendukung dengan suara. Ya. Oke, jadi Bu, guru penggerak itu apa sih Bu? Boleh kami tahu? Iya, boleh. Guru penggerak ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana sekarang program itu udah sampai ke angkatan ke-10, dan kebetulan Ibu adalah angkatan 6. Cuma Ibu berasal dari Kabupaten Sijunjung dan untuk identitas tetap sekarang di Kabupaten Solo. Karena Ibu melanjutkan dari Sijunjung ke Solo. Program ini adalah untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Bagaimana perubahan kita terhadap murid, bagaimana perubahan seorang guru sesuai dengan visi, peran, nilai yang ada pada diri guru. Itu yang yang tentang guru penggerak sepintas lalu. Lalu apa sih Bu yang membedakan antara guru penggerak sama guru biasa? Ya sebenarnya guru tuh sama ya, cuma Ibu ada melalui jalur tes di sana itu di SIM PKB kita. Semua guru tuh ada SIM PKB, SIM untuk menjadi guru. Nah, ada SIM-nya. Jadi melalui SIM ini guru-guru itu boleh mendaftar untuk menjadi guru penggerak dan kriterianya di bawah usia 50. Gitu. Berarti gak boleh di atas 50 atau enggak, di bawah 50 usianya. Itu yang kriterianya. Kan guru penggerak di SMA ini yang udah tamat siapa aja nih Bu ya Ibu tahu? Ibu yang udah tamat cuma ada calon kita ya, calon guru penggerak ada di sekolah kita. Ibu Sri Dekasari, Ibu Melty Ambrius, Ibu siapa ya? Ibu Putri Pardi. Kemudian ada yang akan menyusul yaitu Ibu Wince, Ibu Lista Yosefa, kemudian Pak Bani tahu kan? Yeah. Kemudian siapa Ibu Ricci, dan itu yang ingat Ibu. Rasanya akan menyusul guru-guru yang lainnya lagi. Berarti di SMA ini lumayan banyak ya yang mau ikut. Terus kalau kan kata Ibu ada tesnya nih, tes itu susah gak sih Bu? Dibilang susah. Kalau tes apapun yang kita lakukan, asalkan kita serius, sesuai dengan apa yang sebenarnya, jujur kita mengisinya, apa yang kita lakukan selama jadi guru, itu yang ditanya. Tidak ada misalnya kita copy paste dari Google, itu tidak boleh, itu namanya plagiat. Isilah dengan apa kita, dengan kemampuan kita dan kejujuran kita, satu. Yang kedua, tes itu tidak satu ya. Tes itu yang pertama ada tes isian esai, itu tanya tentang berbagai tentang bagaimana kita belajar, bagaimana metode kita dalam mengajar, itu ditanya. Kemudian kita lulus,
Kemudian ada tes yang kedua adalah wawancara. Wah, baik. Itu wawancara itu ada dari kementerian, kita diwawancarai oleh orang bagaimana kita ada enggak permasalahan kita di dunia pendidikan. Banyak. Ada, Bu. Kayak Ada 2 seleksi gitu. Jadi tidak semua guru yang lulus biasanya. Kalau yang emang benar-benar diisi dengan jujur, dengan keadaan yang sebenarnya di pendidikan kita, insya Allah guru tersebut lulus gitu. Oh. Oke, Bu. Terus, Bu, kami boleh tahu nggak, Bu, apa aja sih, Bu, tugas dari guru penggerak? Tugas guru penggerak ini sesuai dengan visinya ya. Visi dan nilai-nilai guru penggerak. Apa tuh? Kalau visi, nilai, peran, kita lihat dulu peran dari guru penggerak. Peran dari guru penggerak ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu peran utamanya di kelas dulu. Bagaimana dia seorang pemimpin. Ingat tahu Ki Hajar Dewantara? Iya. Oh, Siapa dia? Bapak pendidikan. Ya, ada konsep filosofi dari pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada 3, yaitu Ing Madio Manungkarso, Ing Madio Sentulodo, Tuturi Handayani. Bagaimana seorang guru itu di depan terhadap muridnya, bagaimana dia di samping, bagaimana dia di belakang peranannya sebagai seorang guru. Dan nilai-nilai yang dikembangkan juga ada yang inovatif, berpihak pada murid. Apapun bentuknya, guru ini berpihak pada murid. Yang kita lihat selama ini dunia pendidikan Indonesia kan lebih kurang cenderung berpihak pada murid. Dan guru itu lebih kreatif, inovatif, reflektif. Reflektif, dia akan melakukan apa pada dirinya, apa bentuk kekurangan pada dirinya, ditanya sama anak. Atau dia sendiri yang mencari apa pembelajaran atau refleksi dari sebuah pembelajaran. Gitu. Terus, Bu, apa sih, Bu, yang menginspirasi Ibu untuk bisa meneruskan jadi guru penggerak? Awalnya Ibu cuma coba-coba ya. Mudah-mudahan yang lain tidak coba-coba ya. Berarti Ibu coba-coba berhadiah. Coba-coba dulu. Ibu pengennya apa sih yang guru penggerak ini, apa sih? Kata Ibu. Ibu penasaran, kebetulan teman Ibu ada yang di Kabupaten Solo. Dia seorang guru SD. Ibu tanya, apa sih guru penggerak? Bagus itu, ikutilah, banyak ilmu di sana. Bagaimana kita mengajar anak, bagaimana dalam lingkungan kita kerjasama. Oke, Ibu ikut gitu. Itu awalnya cuma penasaran gitu aja. Kemudian Ibu lanjut dengan penasaran Ibu isilah esainya semuanya, dan kebetulan lulus dan Ibu semangat lagi. Bukan penasaran tapi Ibu tetap semangat, lanjut ke wawancara. Semangat gitu. Berarti Ibu awalnya tuh kayak penasaran, apa tuh yang penggerak. Ternyata pas dapat Ibu ingin lagi lebih. Tapi untuk guru-guru kita jangan penasaran ya, itu bagus karena saya udah pendidikan guru penggerak selama 6 bulan melalui Zoom gitu. Nanti pengerjaannya belajar kita dari LMS dan mudah sekali, dan kita dibimbing oleh fasilitator itu dari berbagai daerah di Indonesia. Kebetulan fasilitator Ibu dari Makassar, kemudian juga pendamping pengajar praktek kita yang ada di kabupaten. Terus Bu, selama Ibu ikut jadi guru penggerak nih, ada nggak sih kendalanya gitu? Oh, banyak. Mungkin kendalanya salah satunya kebetulan Ibu tinggal di daerah terpencil ya. Masalah sinyal, jaringan itu kendalanya. Yang kedua, kendala maklum Ibu cuma tidak itu aja Ibu hadapi di sekolah, di rumah, tugasnya gitu kan. Kita pandai-pandai lah kita manage waktu. Kapan kita mau belajar, kapan kita untuk urusan rumah, kapan ke sekolah gitu. Pokoknya kita bisa membagi waktu, itu aja. Gitu. Itu yang kendalanya. Mungkin kendala yang lainnya juga ada, mungkin untuk lingkungan kita mungkin ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung, tapi umumnya mendukung kayak. Nah, terus Bu, apa sih Bu kelebihan dari guru penggerak ini buat murid-murid di Indonesia, Bu? Ya, khususnya Gunung Talang ya. Gunung Talang, Bu. Ceritain Bu. Pinginnya gini, semua guru di SMA Gunung Talang itu ikutlah guru penggerak, program guru penggerak ini bagus sekali untuk pembelajaran kita, untuk murid kita.
selama ini kalau kita belajar maklum Ibu sejarah ya, biasa kalau sejarah akan dibayangkan oleh anak adalah hafalan. Di sini kita belajar bagaimana triknya supaya anak itu tidak bosan, tidak ngantuk belajar. Kemudian juga di sini juga kita diajarkan bagaimana melihat minat anak. Kadang kita lihat anak-anaknya suka ke arah yang jalan materinya yang lebih ke olahraga misalnya, suruhlah dalam pembelajaran kita mungkin suruh dia jalan-jalan gitu, atau kinestetik dia atau minat dia atau minat dia menggambar, arahkan ke menggambar, kaitkan dengan materi kita. Suka bernyanyi, arahkan dia bernyanyi dan kaitkan dengan materi kita. Boleh bernyanyi, silakan bernyanyi, kemudian belajar. Mungkin dia membuat sebuah puisi atau membuat lagu yang bertema sejarah. Itu bagus sekali. Sebenarnya banyak lagi ya, baik dalam yang intinya kalau guru penggerak ini kan berpusat pada murid. Kita untuk murid, semuanya untuk murid. Kebutuhan murid, apa kebutuhan murid? Kita sini sebagai fasilitator bagi murid kita, memfasilitasi apa keinginan dari murid. Kita menggali apa potensi dari murid. Itu selama ini kan guru cuma kecenderungan kita masuk, ayo buka halaman sekian, belajar, silakan nilai, bawa ke depan, selesai, kasih nilai. Kemudian iya di samping itu juga ada pembelajaran budi pekerti, etika, di mana pendapat Ki Hajar Dewantara itu kan kita murid itu harus berbudi pekerti, nah itu harus beretika, baru dia belajar yang kayak di pembelajaran kita. Kalau selama ini kita kan dituntut dengan pembelajaran yang monoton, misal harus selesai itu, selesai ini. Kalau enggak, kalau di sana kita belajar cuma tentang apa? Bagaimana murid ini misalnya ibarat dia berjalan, di mana mampunya. Nah, misalnya kalau ibaratnya kita berangkat dari Solo ke Padang, mungkin dia sampai ke Gunung Talang, berhenti dulu, nanti kita arahkan lambat-lambat. Sama dengan itu kita belajar murid kita, bagaimana kita belajar murid kita. Iya Bu, Ila boleh lah ya Bu curhat sedikit. Kayak sekarang nih, dulu kan kami daring, terus kayak sekarang udah mulai lagi kita tatap muka lagi, udah ketemu lah full day lah, apalagi tahun ajaran baru kita mau full day. Nah di situ kan kayak tugas kami banyak gitu, terus kayak kami tuh jadi jarang untuk tidur cukup, kayak makan kadang kurang juga gitu, karena nyesain tugas dari guru gitu. Terus apa sih paradigma guru penggerak bisa merubah itu? Itu kembali kita berpihak kepada murid. Nah, apakah semua murid itu sama? Enggak sama. Mungkin boleh ngasih tugas guru itu sesuaikan dengan kemampuan muridnya. Selama ini kita kan sama kasih semuanya. Bisa halaman sekian kerjakan, soal 100 kerjakan semuanya. Kayak itu kan? Sehingga murid jadi stres, jenuh, karena tidak sesuai dengan minatnya dan kemampuannya. Bisa mungkin anak itu kan ada tingkatan kemampuan, tidak semua murid itu akan mampu. Nah gitu. Nah, ada yang cara berpikirnya mungkin agak sedang, ada menengah, ada tinggi, ada levelnya. Jadi tidak semua muridnya. Hendaknya di sini kita sebagai guru ada triknya. Kita memahami dulu di mana kemampuan murid, di mana minat murid, bagaimana belajar murid. Cara belajar murid tuh. Padahal dia sukanya lari-lari. Kita suruh nulis saja terus kan. Untuk dia jadinya. Tapi tidak ada refleksinya. Biasanya kalau seorang guru tuh tanya dulu, apa refleksi bagaimana? Apa yang kamu suka? Bagaimana caranya? Itu ini kalau ini bagaimana solusinya pembelajaran ini? Jadi ditanya dulu. Dan guru pun begitu, dia harus refleksi dengan dirinya. Pantas enggak anak ini dikasih pembelajaran kayak ini? Itu. Nah, bagus sekali ya guru-guru kita masuk itu nanti banyak pembelajaran. Pokok intinya berpihak kepada murid, menjadikan murid jadi mandiri, kreatif, inovatif. Nah, dia bisa mencari solusi masalahnya sendiri. Mungkin dengan tidak mencatat, dia cari di internet, buat gambar aja, membuat poster aja, boleh. Kayak itu seharusnya, bukan disamaratakan. Karena setiap siswa tuh berbeda.
Manusia itu berbeda, apalagi ada latar belakang yang berbeda. Kadang kita di rumahnya latar belakang kita nggak tahu, kadang siswa itu mungkin belum makan pagi atau ada masalah, nah gitu. Hendaknya kita tahu bagaimana murid kita itu yang sebenarnya guru penggerak. Intinya adalah berpusat pada murid. Juga ada kolaborasi. Jadi itu secara luarnya seorang guru itu harus berkolaborasi sesama guru. Ada kerjasama. Misalnya ibu mengajar di kelas 11, ada guru kelas 10. Bagaimana anak ini di kelas 10 dulu? Saling komunikasi kayak itu. Gitu. Jadi gimana Bu, kalau tanggapan Ibu sama kayak siswa atau kayak Ina sendiri misalkan kayak kadang begadang nih Bu bikin tugas gitu. Tuh gimana sih Ibu kan ke siswanya gitu? Itu sebenarnya fenomena selama ini ya. Itu adalah sebuah kebiasaan yang patut kita kaji ulang kembali oleh guru. Sesuai dari Ki Hajar Dewantara tadi ya. Prinsip sebuah pendidikan atau pendidikan bagaimana seorang guru itu. Nah, kemudian apakah kodratnya bagaimana anak ini, berasal dari mana? Ada namanya kodrat keadaan, kodrat alam. Alam kita berbeda. Mungkin dulu orang dengan catat sekian. Alam pendidikan maksud ibu ya, kita berbeda di alam lahir beda ya. Kamu udah zaman canggih sekarang. Kalau zaman ibu dulu mungkin nggak ada gadget gitu. Kita pahami bagaimana anak kita ini berada dengan alam yang berbeda dengan kita. Mungkin dulu guru ibu disuruh banyak ibu mencatat, membaca gitu. Ya kadang waktu itu ini belum ada, gadget belum ada kayak itu. Harusnya sesuai dengan kodrat alam dan keadaan siswa. Seharusnya itulah guru yang sekarang ini harusnya. Nah, bukan yang model lama ya, harus monoton kayak itu. Jadi harus di-upgrade lagi. Kalau di apa kan? Upgrade lagi. Harus berkembang. Guru itu nggak boleh ketinggalan zaman, teknologi. Dia harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Anak sekarang udah canggih, udah bisa ini, udah hati-hati laptop. Seorang guru itu harus bisa juga. Itu harus inovatif, dia kreatif guru ini. Itu. Nah, Bu, selama Ibu menjadi guru penggerak, Bu, apa sih Bu dampaknya buat kami murid-muridnya gitu? Mungkin ibu baru ya, belum terasa. Mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan dampaknya bagus, hendaknya bagi murid kita. Kita berpihak kepada murid, itu intinya dari guru penggerak ini. Berpihak kepada murid, mengetahui minat murid. Karena selama ini kita lihat kan anak itu sukanya misalnya dari cita-citanya, misalnya dia pingin apa yang tinggi-tinggi tapi tidak sesuai dengan minat dan kemampuannya. Itu harus kita lihat juga. Itu bagi kita dampaknya yang lain bagi murid itu, mudah-mudahan murid itu lebih senang belajarnya, tidak membeda-bedakan guru gitu ya. Iya. Jadi sama ini kita lihat murid kita kan selalu beda-bedakan guru. Kadang ada juga kalau tidak diajarkan oleh guru itu dia malas, nggak kenal gitu. Selama ini yang kita lihat ya. Ibu gimana nih Ibu cara mencairkan suasana pas di kelas? Misalnya kayak Ibu kan guru sejarah pasti kayak Ira juga kurang suka sama hafalan kan? Gimana Ibu cairin suasana biar kami kayak lebih semangat belajar? Tanya sama Abi. Abi jelaskan dia Abi. Nah, kalau bagaimana Ibu? Selama belajar sama Ibu mungkin Ibu kayak ngasih gerak-gerakan gitu, tepuk tangan biar lebih semangat. Iya, yang dibilang Abi itu namanya ice breaking. Kadang murid itu bosan ya, kita bla 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 sehingga dia ngantuk, bosan. Kayak di Nina Bobo ini. Kita kasih ice breaking namanya di guru penggerak. Ice breaking adalah mungkin dengan teka-teki atau nyanyi kayak itu Nabi, atau yang goyang-goyang kayak itu. Kayak itu selama ini. Boleh Ibu contohin nggak satu gitu? Gak apa-apa kan? Biar
bilang. Gak apa, biar sobat Jiwan yang lain tahu juga kan gak semua orang belajar sama ibu. Kami di SMA Jiwan gak belajar. Mungkin salah satunya ya Bi ya. Salah satu aja ya Bi. Tepuk Santiang ya tuh Bi. Gimana tuh Bi? Mungkin di guru penggerak kita dapati banyak ice breaking sama ini. Kalau SMA itu kan cuma 2 jam, 3 jam masuk ke lokal, kemudian kita dituntut dengan untuk apa tujuan pembelajaran harus sampai gitu kan. Jadi harus harus itu kan. Tapi sekarang kan ada supaya tidak anak tidak bosan, ada namanya ice breaking. Oke, ini ice breaking Ibu yang tapi Santiang anak. Oke, apa tuh? Ayo kita 1, 2, 3 tapuk Santiang. Ampu kagak, ampu kida, 2 ampu Santiang. Oke, berarti ampu suwo, ampu kida, 2 ampu Santiang. Nah, itu diberikan kepada anak-anak yang maju ya, Bi. Ya. Maju dia ke depan, kasih. Mungkin ada juga tepuin dia, ada juga banyak yang lain. Jadi ice breakingnya banyak. Banyak ice breakingnya, jadi anak tidak bosan. Di sejarah juga boleh drama, buat drama. Ada nanti. Drama sejarah, mungkin terang-terang nanti kita buatkan dramanya. Silakan presentasi ke depan. Kalau minat drama silakan drama, minat gambar silakan gambar. Jadi sesuai Dengan kemampuannya dan minatnya. Tapi sekarang lebih suka ke nyanyi ya sih. Nyanyi ya, Bi, suka ya? Iya. Sama dengan Ibu, tapi Cuman untuk nyanyi ya. Tapi mendengarnya enak. nanti kita duet ya, Bi. Insya Allah. Oke. Apa lagi? Silakan. Tadi kan Ila pas tepuk Santiang kan kayak aduh Ila masih belum hafal. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Jadi kalau kita coba lagi boleh ya? Boleh ya Bi, boleh Bi. Oke. 1, 2, 3. Ampu suwo, ampu kida, 2 ampu Santiang. Oke. Nanti Iwan TV Santiang. Nah, bilang Iwan TV-nya Santiang harusnya. Atau kita ulang lagi? Pakai Jiwan TV ya Santiang. Oke. Yuk. 1, 2, 3 tapuk Santiang. Ampu suwo, ampu kida, 2 ampu Jiwan TV. Lagi acara yang Jiwan TV Santiang gitu. 2 ampu kan tepuk tangan Ibu. Terus Jiwan TV Santiang. Berarti Jiwan TV Santiang. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3 tapuk Santiang. Ampu suwo, ampu kida, 2 ampu Jiwan TV Santiang. Oke Bu. Oke. Kata-kata Ibu mungkin boleh lah. Semangat untuk guru-guru yang lagi mau ke guru penggerak. Oke, untuk calon guru penggerak dan guru penggerak di Indonesia, khususnya SMA Gunung Talang, tetap belajar, tetap semangat, tetap berpihak pada murid. Oke, nggak kerasa ya Bi. Kita kayak udah berbincang, udah banyak yang kita bahas juga. Terus kayak kami juga dapat pelajaran baru lagi dan teman-teman Jiwan juga dapat pelajaran tentang guru penggerak. Terima kasih untuk Ibu yang udah hadir di acara podcast Jiwan TV kami. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.